Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Suci Indriani, selaku PLP Lab Instrumentasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengukuran komponen listrik yang sering kita gunakan untuk praktikum menggunakan multimeter Flux 117. Jadi nanti ada komponen ini ya, di selector switch dari ohmmeter, konektivitas, dan diode, serta di samping sini sebenarnya ada lambang kapasitor. Oke, langsung saja kita melakukan pengukuran. Langsung saja, pengukuran pertama adalah pengukuran resistor atau resistansi menggunakan ohmmeter. Di sini sudah saya bukan ya, saya sediakan beberapa resistor ya, resistor, dan juga ada resistor geser. Ini resistor yang sering kita gunakan untuk praktikum, dari mulai R gelang warna ya, ini wattnya kecil ya, dayanya kecil, otomatis hanya bisa digunakan untuk arus-arus kecil. Kemudian ini mulai dari 5 watt. Ini adalah nama lainnya resistor tahu, teman-teman. Resistor tahu ini harusnya bisa lebih besar ya kegunaannya. Kemudian ini biasanya sudah dirangkai di rumah komponen seperti ini untuk di boardnya ya, biar cocok dengan board yang dimiliki oleh lab. Kemudian di sini ada yang 10 watt juga ya, teman. Ini 10 watt, maaf kebalik, 10 watt. Oke. Kemudian ada yang 20 watt, 20 ohm. Jadi semakin besar ukurannya, wattnya juga semakin besar ya. Baik, langsung saja kita melakukan pengukuran. Yang pertama kita fungsikan switchnya di ohmmeter ya, lambang omega. Kemudian di sini defaultnya adalah nilainya overload ya, OL. Di sini ada satuan mega ohm, dan di sini auto, maksudnya adalah auto ring. Ini defaultnya, jadi nanti ketika disambungkan dengan resistor akan berubah. Oke, yang pertama kita sambungkan dulu ini ya, kita ngecek yang sudah di rumah komponen ya. Ini langsung saja kita sambungkan ke terminalnya. Terminal yang digunakan adalah ini ya, ini negatifnya ohm, positifnya ini, karena di sini ada lambang omega ya. Ini sudah sesuai dengan standarnya avometer, jadi bisa langsung dicolokkan. Nah, nilainya 230, naik turun ya teman-teman ya. Ini kalau naik turun terus, teman-teman bisa hold. Tadi hold, ini ada tulisan holdnya di pojok atas kiri, tulisan holdnya. Ketika mau mengukur lagi, holdnya harus ditekan ya, itu. Kemudian di sini sudah sesuai dengan satuannya ya, ini 220 ohm. Pasti ada perbedaan ya, pasti ada errornya. Selama masih di rentang yang aman ya, masih di bawah 5%, maka resistor masih baik untuk digunakan. Nah, selanjutnya apabila belum dimasukkan di rumah ini ya, dirangkai di rumah komponen seperti ini, kita perlu menggunakan ya probe tambahan. Ini biasanya bawaan dari multimeter, kalau beli pasti sudah dapat seperti ini. Baik, kita sambungkan langsung. Sambungkan langsung. Hitam, negatif, merah, positif. Oke, kita sambungkan langsung. Oke ya, ini probe-nya. Oke, sudah.
Nah, pertama kita restor gelang warna ya. Ini kita pastikan kita tidak memegang ini ya, kaki-kakinya teman-teman. Ketika kita mengukur, kaki-kakinya jangan sampai terpegang ya. Jadi ini memegang di truknya saja. Nah, di sini saya akan ya teman-teman untuk mengukur. Saya akan masalah. Tinggal meluruskan pakai tang ya kalau nanti teman-teman mau merangkai PCB. Nah, itu nilainya ya. Bisa langsung dicari errornya, teman-teman nemteknya dari gelang warna ya. Bisa dibandingkan dengan hasilnya, yaitu 0,972 kilo ohm. Ya, ini resistor 1 kilo ohm ini teman-teman. Ya. Kemudian begitupun untuk yang di ini saya contohkan yang di 10 watt ya. Ini bisa langsung saja teman-teman colokkan kakinya ya. Ini bolak-balik teman-teman ya, kalau resistor aman teman-teman nggak perlu mencari potensialnya. Nah ini 10,2 ohm, sedangkan di nemtek adalah 10 ohm. Kemudian kalau untuk R geser karena ini sudah ada probe banananya ya teman-teman. Banananya ini hitam ini nanti saya sambungkan ke COM, biru ke positifnya. Ini bisa bolak-balik sebenarnya, cuma saya menyesuaikan saja dengan warnanya. Ini saya lepas ya. Oke, saya lepas, saya sambungkan ke sini. Hitam ke hitam, biru ke merah. Oke. Nah ini sudah muncul ya nilainya. Teman-teman tinggal geser saja nilai resistor di sini akan berubah. Nah teman-teman, saya contohkan apabila teman-teman mengukur dalam keadaan gelap, ini bisa dinyalakan. Nah ini langsung nyala lampunya. Nah, ini fungsinya. Selanjutnya adalah fungsi konektivitas, teman-teman ya. Kita langsung ke fungsi konektivitas ya di sini. Ini sebenarnya adalah lambang buzzer. Kenapa lambang buzzer? Nih ya. Ini adalah untuk mencari sambungan kabel atau di PCB apakah tersambung atau belum ya. Ini kenapa lambang buzzer? Karena ketika ya terminal ini terminalnya, ketika ini kabel itu tidak putus tersambung, akan ada bunyinya seperti ini. Jadi ini kabelnya nyambung. Oke. Itupun untuk kita mencari ini, saya contohkan lagi ya, kita cek juga sama. Ini sama ya, kalau disambung. Nah ini kalau nyala mati ini mungkin ada yang mau putus ya kabelnya, tidak nyala seperti yang tadi ya, tidak nyala terus menerus di buzzernya ya. Kemudian kita coba untuk mencari sambungan di PCB, kita perlu menggunakan probe-nya lagi ya. Ini kita sambungkan lagi probe-nya ya teman-teman. PCB solderan ya, tolong ya teman-teman, kita coba di sini ya, ini saja langsung jadi tersambung. Kalau di sini tidak tersambung, tidak ada bunyinya. Ini berarti tersambung juga ya. Itu begitupun dengan PCB yang print ya teman-teman, PCB printer ini antara yang ini ya, kelihatan ya, ini ada jalurnya, harusnya ini tersambung ya teman-teman. Kita cek sepertinya putus atau mengikuti komponennya teman-teman. Oke, yang lainnya ini
Nah, ini tersambung teman-teman. Ya, nah ini nyambung. Di lintasan input nyambung ya. Nah, jadi fungsinya untuk mengecek kabel, termasuk kabel jumper yang buat teman-teman taktikum. Masuk ini juga, ini pasti berfungsi. Seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran ya, yaitu diode ya. Selektornya sudah di posisi diode ini, lambang diode. Ini digunakan untuk mengecek atau mengetahui apakah diode itu rusak atau tidak, teman-teman. Sini saya sudah menyiapkan dua jenis diode, yang hitam ini diode biasa ya teman-teman, dan ada diode zener yang warna orange. Kemudian juga diode yang sering kita pakai, diode yang sama biasa ya, tapi sudah di rumah komponen ya. Langsung saja kita cek ya. Ini adalah terminalnya sama digunakan, negatif positif. Nah teman-teman, kaki diode itu menggunakan node katode ya namanya. Oke, nah di sini yang warna putih, ujungnya putih, itu adalah katode atau negatifnya. Maka kaki satunya adalah anode. Nah, ketika mengecek untuk mencari tegangan kuat ya, tegangan kuat maksudnya drop tegangan di tegangan kuat itu harus sesuai kakinya. Anode di positif, katode di negatif. Ya. Kita coba dulu menggunakan ini. Ya, ini positif negatifnya. Ini anode, ini katode. Ini positif, ini negatif. Langsung kita sambungkan. Ya. Nah, maka akan muncul 0,572 volt DC. Ya, ini apa teman-teman? Ini adalah voltage drop tegangan kuat. Jadi di diode itu ada tegangan kuat, ada tegangan reverse. Nah, kalau yang di sini hanya bisa melihat drop tegangan di tegangan kuatnya saja. Oke. Kemudian apabila ini dibalik, ya, diode yang bagus ini adalah nilainya output OL. Ini berarti masih bagus diodenya. Mari kita cek di diode zener ya teman-teman. Zener ini saya sudah wakilkan di menggunakan ini ya teman-teman. Kita coba di zener. Nah di zener ini ada ujung hitam. Hitam itu adalah katodenya atau minusnya. Mari kita sambungkan. Kita perlu menggunakan probe. Ya, yang hitam ini hitam ke negatif, yang ini otomatis positif. Langsung kita sambungkan. Nah, itu muncul 0,739. Itu adalah voltage drop untuk tegangan kuatnya. Kemudian kita balik seperti tadi. Nah, kalau overload seperti ini, maka ini masih bagus. Karena kalau jelek, senternya ini akan muncul nilai di situ. Itu berarti sudah jelek. Oke. Pengukuran selanjutnya adalah untuk mencari nilai kapasitansi kapasitor ya teman-teman. Ini posisi selektor switch-nya sama dengan diode, hanya kita pindah fungsinya, mencet tombol kuning. Nah di sini sudah defaultnya sudah jadi nanofarad teman-teman, dan auto ring. Di sini ada pilihan autonya. Langsung saja. Di sini ada kapasitor DC dan AC ya teman-teman. Ini adalah kapasitor DC. Ya. Kapasitor DC. Ya. Kalau DC ada potensialnya ya teman-teman, ada potensialnya. Ya. Yang negatif adalah yang pendek ya. Maaf. Ya, kaki yang pendek adalah negatif, yang panjang adalah positif. Di sini biasanya ada juga. Nah ini ya, ini lambang negatifnya. Nah itu pun dengan ini. Ya, ini negatifnya. Ya.
Kemudian ini juga yang sudah di komponen. Oke. Karena kita menggunakan probe, nanti kita akan langsung menggunakan yang ini ya, yang belum tersambung dengan komponen. Kemudian ada kapasitor AC ya, ada yang bentuknya tabung ya. Ini tidak ada potensialnya, bolak-balik tidak masalah. Kemudian ini juga ini ya, tegangannya yang beda biasanya juga. Dan ini yang sering kita pakai, ada sambungan ke cek banana. Langsung saja kita melakukan pengukuran. Yang pertama yang ini nilainya adalah 2,2 mikrofarad. Pengukuran pertama kita sesuaikan dengan potensialnya ya, negatif, ini positifnya. Nah, di situ muncul 2,42, mendekati ya teman-teman. Kemudian kita balik, kita coba balik. Nah, tetap muncul ya, tidak masalah kalau untuk di pengukuran bolak-baliknya. Hanya saja nanti di rangkaian teman-teman harus sesuai dengan potensialnya. Kemudian selanjutnya kita nyoba di kapasitor ya teman-teman, kapasitor yang AC ya. Ini bolak-balik ya, ini terserah. Nah, muncul 3,47 mikrofarad. Di sini 3,5 mikrofarad ya, untuk tegangan 250 volt AC. Ini juga untuk tegangan 250 volt AC, dan ini tegangannya lebih besar ya, di 400 volt AC. Baik, sekian video untuk tata cara atau prosedur penggunaan flux 117, multimeter flux 117 untuk ohmmeter, konektivitas, diode, dan kapasitor ya. Untuk fungsi voltmeter dan ampermeter akan ada di video yang terpisah dengan ini. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung saja ditanyakan ke saya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.